Tapi untuk selain kesehatan nih Bang ya, apalagi sih kalau misalkan menurut ini kan banyak lah, kita kan untuk membuka wawasan orang, apa sih pilihan tepat, mungkin orang-orang tidak ngeh gitu, oh ternyata ini bisa nih gitu loh, apa sih menurut lo apalagi gitu? Oh ada juga nih, seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Gasan Syakir Kalbak di channel Down to Earth ID. Jadi di part ketiga nih, jadi buat teman-teman yang belum nonton di part pertama, itu kita bahas tentang realita bisnis kopi di masa pandemi global ini. Dan yang kedua itu ada tips bisnis kopi cuman sehari men, dan modalnya nggak terlalu banyak lah ya. Dan niat modal niat, lu niat bisa pasti. Nah ini kita akan membahas memang, ini kalau misalkan menurut lo, bisnis apa yang lagi ngejamin di COVID-19 ini? Dalam masa ini ya, yang jelas-jelas banget survive dan bahkan malah naik ya, itu yang semua yang berbau kesehatan. Kesehatan ya? Ya, kesehatan. Jadi mungkin kayak vitamin, atau suplemen, atau sayur-sayuran, buah-buahan itu lagi naik banget sih. Karena orang lagi cari banget. Bener. Apapun yang bisa ngeboost imun bahan dia. Bahan pokok ya? Bahan pokok ya itu sebenarnya sebelum corona pun mereka ya pasti dicari orang sih gitu. Tapi kan banyak bang orang-orang yang misalnya kan nimbun nih untuk kehidupan orang yang biasa beli cuma seminggu, bisa dua minggu atau bahkan sebulan gitu ya. Itu kan lagi gila banget nggak sih untuk saat ini gitu? Iya, orang pada akhir ya apa dibilang panic buying ya. Orang takut karena waduh kalau besok kenapa gimana, kalau besok beras langka gimana, akhirnya beli banyak sekarang gitu kan. Sebenarnya bagi pelaku bisnisnya sama aja sih. Sama aja. Jadi ya orang numpuk beras 3 bulan tapi kan habis itu nggak beli 3 bulan ke depan bro. Jadi sama aja sebenarnya. Cuman ya bagi si pebisnis bahan pokok ya dapat uang gede di awal aja karena orang banyak beli. Tapi 2-3 bulan ke depan mereka kelaparan lagi sama aja gitu. Gitu. Nah untuk bisnis apa sih bang kalau misalkan menurut lo apalagi yang selain kesehatan gitu yang benar-benar apalagi kalau misalkan mahasiswa bisa ngelakuin gitu? Sekarang ini apa ya? Semacam jasa desain gitu lagi ini banget ya sih? Iya, beberapa hal yang nggak mesti ketemu langsung itu memang lagi pasti naik ya. Tapi kan kalau baru mau mencoba sekarang gitu, ya kayak terlambat sih. Lu sama yang memang pemain desain dari awal dari lama gitu ya. Jadi gimana ya? Gue sih fair-fairan aja ya. Kalau dalam kondisi ini tiba-tiba lu harus punya sesuatu yang boom itu agak susah sih kalau memang. Jadi sekarang tuh temanya ya orang hanya bertahan hidup aja sih. Dan itu banyak hal nih. Maksudnya gue bukan mau nurunin semangat orang ya. Masa sih segitu nyamat jadi gak ada buat cari uang atau cari penghasilan sekarang ini. Enggak, ada aja sih. Tapi berharap lu wah gitu bisnis lu tiba-tiba dibangun dalam sehari nggak bisa bro. Kalau misalkan gue lihat sih kayak di youtuber lain tuh banyak bang kayak ngasih harapan kayak gitu kan. Kayak misalkan dropship, website dia sendiri. Itu balik lagi kita ada kepentingan berarti kan. Ada kepentingan. Intinya dalam kalau di sini tidak ada kepentingan. Dalam dunia manapun ya, dalam kondisi normal pun, lu nggak bisa bangun bisnis lu dalam 2-3 hari tiba-tiba boom itu nggak bisa. Memang harus berdarah. Tapi di sini mungkin satu hal yang positif dan memotivasi menurut gue ya. Lu punya banyak waktu untuk berpikir. Benar. Lu punya banyak waktu untuk mempertimbangkan setelah ini berakhir semua, gue boom apa nih? Gue ngapain nih? Itu yang semua orang punya sebenarnya. Ibaratnya mungkin kita ditutup jalur rezeki kita sama yang di atas, sebagian besar jalur rezeki kita ditutup, tapi kita dikasih waktu banyak bro. Tinggal lu mau gunain buat apa? Untuk menemukan bakat baru kah di sini? Passion baru. Karena banyak gue lihat orang yang memotivasi sih tadinya. Mungkin karena kesibukan nggak sempet bikin hal-hal yang kreatif. Tapi saat banyak nganggur waktu kosong ini, dia belajar gitar misalnya. 2 bulan kemudian dia tiba-tiba udah jago gitu kan main gitar. Bener sih. Atau tadi contoh misalnya kopi nih, iseng ya dibikin di rumah. Ternyata enak juga. Jago nih enak ya kan, bisa jadi bisnis besok gitu. Jadi sekarang waktunya untuk mencari bakat baru, bukan istri baru ya. Iya, sekarang persiapan karena nggak selamanya tiap hari itu harus eksekusi bro. Kita perlu waktu juga untuk berpikir kan. Jadi saat eksekusi matang. Dan bisa jadi suatu pertimbangan pelajarin apa-apa gitu bang ya. Nah kalau misalkan menurut lu bang, selepas COVID-19 ini bisnis apa sih yang benar-benar prospeknya tinggi gitu? Kemarin kita sempat ada obrolan warung kopi lah ya.
ada kemungkinan tren healthy food akan naik. Healthy food, Mungkin karena orang udah mulai terbiasa apa ya. Dan setelah corona ini dianggap sudah selesai, mungkin 6 bulan setahun ke depan pun orang masih punya trauma tentang itu. Iya. Jadi dia tetap akan Was-was berusaha, ya? iya, tetap akan berusaha menjaga kesehatan dia. Akan ada ketakutan apakah ini akan balik lagi atau ada virus lain sejenisnya ya kan. Jadi kemungkinan tren healthy food akan naik sih. Kalau misalkan kopi ini termasuk healthy food juga dong ya? Kopi kalau disajikan dengan proper dia menyehatkan. Karena contoh ya, yang terkandung dalam kopi susu ini nih pada umumnya sekarang lagi naik gula aren nih, kopi susu gula aren. Susunya fresh milk, jelas menyehatkan. Terus kopi dalam dosis tertentu pun menurut penelitian ilmiah memang menyehatkan. Gula aren memang dipercaya dari zaman nenek moyang kita itu dia menyehatkan ya. Ada kandungan dia tuh yang berbeda sama gula gula pasir biasa gitu. Gitu. Jadi menurut gue ini juga akan naik sih besok. Bukan untuk apa ya? Bikin imun kita naik enggak sih sebenarnya. Cuman untuk boosting kita kerja sih, menunjang kinerja ya besok akan naik sih. Tadi sih untuk mencari passion baru bang ya, bukan mencari istri baru ya. Oh jangan, bahaya itu. Jadi selain kalau bini gua nonton boleh. Tapi untuk selain kesehatan nih bang ya, apalagi sih kalau misalkan menurut ini kan banyak lah, kita kan untuk membuka wawasan orang, apa sih pilihan tepat, mungkin orang-orang tidak ngeh gitu, oh ternyata ini bisa nih gitu loh. Apa sih menurut lo apalagi gitu? Oh ada juga nih seru nih, Just Tip bro. Just Tip. Jadi ini gue lihat dari pengalaman kecil sih ya, yang sehari-hari kita lihat. Gue lihat sekarang itu kan orang trennya lagi takut ke pasar nih. Benar. Karena penularan COVID lagi, kan. Jadi gue lihat justru tukang sayur keliling lagi naik loh. Lagi naik ya. Tukang sayur keliling itu hal kecil aja sih. Gue sedikit ngobrol sama lo berarti sayur bakal keliling. jadi tukang sayur. Jadi gue nyokap gue lagi belanja nih. Kok ini idola para wanita nih. Tukang sayur keliling begitu lewat itu dikerumunin ibu-ibu bro. Ya kan? Gue coba deh nanti. Iya kan. Saya betul bisa dikerumunin tante-tante. Tapi cari komplek yang banyak mahmudnya. Itu gitu. Iya. Tapi selain misalkan Just Tip antar luar negeri itu bisa nggak sih bang ya? Orang kangen dengan produk luar gitu misalkan. Mungkin aja sih, tapi sementara ini kan memang lagi nggak bisa ya, lagi nggak bisa. Tapi maksudnya gini bro, saat kemarin-kemarin lagi nggak ada kondisi ini, mungkin nggak kepikiran tuh bahwa Just Tip ini bisnis yang menjanjikan. Apapun yang dititip loh. Nah, setelah ada kondisi ini, kadang kan orang jadi terpaksa ya. Contoh, tukang sayur ini nih, dia terpaksa nih tadi. Karena ibu-ibu banyak yang nggak berani ke pasar, terus mungkin keseharian ibu-ibu dia ngomong, Mas, kalau saya titip ini bisa nggak? WhatsApp aja bu. Iya itu gue baru pikiran sih bang. Bisa. Jadi dia pasti sold out setiap hari dan omset dia naik katanya sampai 2 kali lipat. Gitu. Karena ibu-ibu semua titip sama dia. Tapi buat anak muda mana mau ya jadi. Iya, mungkin ada hal lain sih yang dia nggak mesti tukang sayur sih, apa aja sih ya. Tapi contohnya itu, yang tadinya bisnis kita nggak pikirin, ternyata itu profit bro. Yang menjalankan udah ada dari dulu. Tapi kita nggak mikirnya kayak apa sih? Gak penting ya kan gitu. Tapi ternyata bagus. Asal nggak gengsi untuk melakukannya, asal untuk mencoba memulai gitu kan ya. Makanya tadi balik lagi, yang penting punya kemauan untuk sekarang kita dikasih banyak waktu untuk mempelajari satu hal. Jadi kita memang sekarang lagi nggak bisa eksekusi. Sementara ini persiapannya dulu. Apa yang lo mau eksekusi beberapa bulan ke depan gitu. Oke deh, jadi itu aja nih bang ya, ada closing statement untuk teman-teman yang ingin memulai dengan ide baru gitu. Karena menurut gue, apa ya, kayak misalkan di saat krisis kayak gini pasti muncul banyak banget ide-ide baru. Dan untuk teman-teman komentar di bawah ini untuk bantu-bantu juga untuk teman-teman yang lainnya punya ide apa sih yang cocok di saat ini. Kalian jangan terlalu menyimpan sendiri lah, kasih juga lah, kasih ke gue juga, gue butuh ide baru nih sebenarnya. Gue lagi kehabisan banget ide karena apa ya, gue lagi fokus dengan YouTube dan itu bisa jadi bang, orang kan sekarang lagi banyak banget video-video TikTok, iya sih, entertain, Netflix apa sih kan lagi booming dan orang lagi, gue banyak banget ya teman-teman gue yang tadinya nggak pede tampil, bahkan kayak di feeds itu hampir nggak ada video kayak joget-joget atau semacamnya, itu bisa jadi ladang duit atau itu kan orang tuh udah memulai di saat ini gitu. Dan kalau menurut gue kayak orang tuh lebih menghabiskan waktu dengan gadget, otomatis bakal melihat lu gitu. Nah itu makanya tadi gue ulang lagi ya sama kayak yang tadi gue bilang, yang penting punya niat
punya kemauan dan mau mencoba gitu kan. Iya. Apapun itu ya. Tinggal balik lagi lu review aja apa sih yang ada di lingkaran lu atau apa sih yang lu punya pengalaman di situ atau punya keahlian di situ. Iya. Contoh ya kayak gini, lu bikin apa konten sesuatu di Iya. YouTube dan kebetulan lagi dikasih banyak waktu, lu Iya. bisa explore gitu untuk lebih dalam lagi kan Iya. apa yang intinya mau nyoba sih karena banyak teman juga tadinya karena semuanya aman-aman aja, dia santai aja dalam hidupnya nggak ngapa-ngapain, tenang aja, nggak ada apa-apa ini kok. Tiba-tiba dalam kondisi ini dia terpaksa bro, keluar kepepet, dari zona iya. nyaman ya. Keluar dari zona nyaman, jadi apapun dilakuin. Contoh paling simpel aja kalau lu lihat di grup-grup WhatsApp atau Iya. teman-teman lu tiba-tiba posting deh, jualan makanan, tiba-tiba jualan makanan mateng. Dulu mungkin dia nggak mikirin atau kayak Iya. apa sih receh banget jualan makanan gitu. Tiba-tiba sekarang jualan makanan atau tadi lu bilang temen lu ada yang beberapa jual kopi susu botolan. Iya. Itu beberapa orang, segelintir orang yang punya kemauan. Benar. Gue respect sih sama mereka. Benar. Minimal mereka mau jalan dulu gitu. Iya. Karena banyak yang hanya ngomong dan hanya berkeluh kesah. Aduh pusing nih, gue begini nggak ada pemasukan gitu. Tapi nggak ada actionnya buat Benar. apa gitu. Curhat kan nggak ngasih lu Iya. makan bro. Selagi masih muda, Jalan apa aja deh. selagi masih muda jalan cari passion baru, bukan istri baru. Benar. Jadi itu Makannya berat. masukannya berat lagi kayak gini lagi. Jadi gitu aja Bang ya, thank you banget nih buat sharingnya. Pokoknya kalau menurut gua cobalah itu. Tapi kata-kata coba itu ringan Bang. Tapi kalau buat orang-orang tertentu yang kaum rebahan itu males kalau menurut gua. Ya kaum rebahan ini mesti ditamparin bro. Biar bangun gitu. Ditampar gue bangun lah gitu. Kecuali lu anak sultan ya. Iya. Sah-sah aja rebahan gitu. Tapi saat lu review lagi siapa sih gua gitu. Iya. Apakah lu terus-terusan mau jadi benalu di rumah bagi Iya. orang tua ya kan? Jadi sampai usia sekian masih makan tidur di rumah gitu. Minimal tadi gue bilang kalau belum bisa membantu orang, lu minimal gak nyusahin deh. Dia bikin sesuatu apa lah. Yang penting punya konten positif Bang ya. Bener. Nggak kayak prank viral atau sampah itu kan. Itu anjing. Tapi ada yang belain loh itu. Ada yang bilang. Ada yang belain cacat. Pusing gue. Sisu. Ada yang belain. Wah gila. Iya. Ya pasti temen-temen udah pada lihat juga sih. Iya. Jadi gitu aja brother yang seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue.